Kali ini kami akan membahas kisah dari Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Samud. Nabi Soleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Samud, sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Adapun silsilah Nabi Soleh, Soleh bin Abid bin Asif bin Masyih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Soleh bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Kaum Samud menghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Oman. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian itu, mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud, dari tanah yang subur hingga kemampuan untuk membuat gunung menjadi tempat tinggal, akan tetapi kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Mereka malah membuat berhala sendiri untuk disembah. Dan meskipun kaum Samud memiliki pemahaman tentang bercocok tanam, dan pembangunan yang terbilang sangat maju pada zamannya, tetap saja hukum yang berlaku adalah hukum rimba, di mana yang kuat yang berkuasa, dan hukum itu bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini. Penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap hari. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud untuk mengingatkan mereka. Suatu hari, ketika Nabi Soleh mengingatkan kaum Samud yang menyembah berhala, Nabi Soleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Samud, kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya, Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Salah seorang dari mereka bertanya, "Hai Soleh, siapakah Allah itu?" Nabi Soleh menjawab, "Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampunan, tempat memohon pertolongan dari kesulitan." Kaum Samud berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Coba tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Bagaimana wujudnya? Apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Soleh menjawab, "Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah." Kaum Samud berkata, "Pembual, omong kosong kau, hai Soleh. Aku tidak mempercayai omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti, mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu." Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Soleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Soleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan sehingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Soleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka, Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Soleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk, besar, dan bagus. Tentu saja, kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya.
Saking herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Soleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah, dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya." Kata Nabi Soleh menerangkan, dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Soleh. Pada suatu malam, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Soleh. Akhirnya, para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk melenyapkan unta Nabi Soleh. Kemudian, mereka menunjuk seorang pemuda berbadan kekar untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga sebagaimana biasanya. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta ajaib itu. Lalu, mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Diam-diam, seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta itu, si pemuda pun membunuhnya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Soleh geram dengan kejadian itu. Ia segera menuju telaga. Sesampainya di sana, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya. Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu. Apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Soleh. "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan. Kami ingin tahu dan merasakan." Tantang mereka. Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Soleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Maka berkatalah Nabi Soleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta, masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya, pada hari ketiga, janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya, orang-orang beriman sudah pergi menyelamatkan diri. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Mereka juga diguncang gempa. Mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa. Karena itu, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Begitu mengerikan azab yang ditimpakan kepada kaum Samud, langit menghujaninya dengan petir, sementara bumi menggetarkan permukaannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, mereka yang berusaha berlari keluar rumah langsung hangus tersambar petir, sementara mereka-mereka yang berlindung di dalam rumah hancur juga terkena reruntuhan akibat gempa dan akhirnya kaum Samud pun musnah. Dari kisah Nabi Soleh tersebut kita diingatkan kembali, bahwasannya jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena janji Allah itu nyata. Dan juga orang-orang yang selamat itu bukanlah mereka yang memiliki harta banyak, kekuasaan yang mutlak ataupun kemampuan yang kuat, tetapi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik.